kita langsung saja nih mau dengarkan sharing dari narasumber kita yang pertama. Mungkin Mas dan Mbak sudah kenal ya, saya bacakan sedikit profilnya beliau. Jadi Kang Fahmi ini nama lengkapnya Muhammad Fahmi Fauzi. Kang Fahmi ini adalah founder dari Next Plus dan juga member dari TDA Bogor Raya. Nah, mungkin pengen tahu nih, apa sih atau gimana sih metode ampuh rekrutmen UKM ala Kang Fahmi? Untuk meningkat waktu, kita langsung beri aplaus yang meriah untuk Kang Fahmi. Silakan Kang. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak ya Mbak Nina atas sambutannya dan juga Sama-sama Kang. makasih banyak dan juga senang banget nih bisa ketemu dengan teman-teman semuanya di malam hari ini. Makasih banyak teman-teman yang udah ngeluangin waktunya di minggu malam ya, online via Zoom ya. Dan semoga apa yang saya dan Kang Martian bagikan di malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga bisa ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa teman-teman terapin ya saat teman-teman mau melakukan rekrutmen karyawan gitu. Nah, teman-teman, makasih banyak juga di sini yang sudah sharing tadi ya beberapa pengalaman, tantangan atau kendala yang dialami saat merekrut karyawan dan semoga beberapa tantangan kendala itu nanti mungkin ada sebagian yang bisa teman-teman temukan jawabannya melalui cerita dari saya dan juga Kang Martian. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah malam hari ini selama kurang lebih setengah jam ke depan saya akan sharing ke teman-teman terkait dengan metode yang saya rasa atau yang saya pikir, yang saya sudah buktikan bagi diri saya sendiri gitu ya, ampuh untuk merekrut karyawan bagi UKM gitu. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Muhammad Fahmi Fauzi, tapi silakan panggil saya dengan nama tengah saya Fahmi. Kalau mau pakai embel-embel boleh pakai Kang Fahmi begitu. Karena saya ini USA, orang Sunda asli gitu ya. Dan saya juga sama kayak teman-teman, saya adalah pegiat UKM juga. Saya adalah salah satu owner dari Navigatur. Kemudian saya juga adalah founder dan managing partner dari Next Plus ya. Jadi kalau Navigatur ini adalah tour and travel serta IO. Sedangkan Next Plus ini adalah edukator finansial bagi UKM gitu. Dan saya juga aktif di Kubik Leadership sama dengan Mbak Nina ya. Mbak Nina ini kawan baik saya di Kubik Leadership. Saya aktif sebagai lead facilitator di Kubik Leadership. Saya juga adalah member aktif komunitas TDA Tangan di Atas, komunitas kesayangan kita semuanya, barengan juga dengan Kang Martian dan beberapa kawan-kawan yang ada di sini juga gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan sertifikasi BNSP sebagai pendamping UMKM. Nah, saat ini saya aslinya sebetulnya orang Bogor ya, cuma saat ini sedang merantau tinggalnya di Rostock, Jerman. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin langsung bertanya, Kang di sini di Jerman saat ini jam berapa? Nah, kalau di sini masih jam 3 sore. Nah, jadi teman-teman di sana sudah jam 8 malam, kalau di sini masih jam 3 sore. Ada beda waktu 5 jam antara Bogor dengan Rostock gitu. Oke? Nah, teman-teman sekalian, itu cerita singkat tentang diri saya dan tentu saja karena saya mengelola UKM, maka pada dasarnya apa yang akan saya bagikan di sini adalah intisari dari pengalaman saya melakukan rekrutmen untuk beberapa UKM dan juga dipadukan dengan pengalaman saya terlibat dalam dunia pengembangan SDM di Kubik Leadership gitu ya. Nah, apa sih yang saya harapkan bisa teman-teman dapetin dari sesi ngobrol kita di malam hari ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, saya harapkan teman-teman bisa mendapatkan inspirasi gitu ya, atau nanti tergerak begitu untuk bisa menerapkan rekrutmen yang efektif bagi UKM. Itu hal yang pertama ya, inspirasi. Yang kedua adalah teman-teman juga saya harapkan bisa mendapatkan pemahaman mengenai beberapa prinsip atau dan metode rekrutmen yang pernah saya terapkan. Mungkin nanti ada beberapa dari prinsip atau metode itu yang dirasa cocok bagi teman-teman, silakan tentu saja boleh untuk diterapkan juga. Dan ini adalah dua hal yang saya harapkan bisa teman-teman dapatkan dari sesi saya malam hari ini. Gitu. Nah, tapi saya mau disclaimer dulu nih ke teman-teman, ya. Kak Mami, ngomongin rekrutmen, apakah Anda seorang rekruter gitu kan ya? Nah, saya bukan HR profesional, teman-teman ya. Jadi saya latar belakangnya adalah pegiat UKM begitu ya, dan
fasilitator atau learning facilitator. Jadi saya bukan HR profesional, saya juga tidak punya latar belakang akademis di bidang HR ataupun manajemen. Saya alumni IPB, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan gitu. Jadi mungkin manajemen ikan, ngatur-ngatur ikan saya tahu gitu ya. Tapi kalau ngatur-ngatur manusia ini dapatnya bukan di kampus waktu itu, tapi di tempat yang lainnya begitu. Nah, jadi eh, apa yang saya ceritakan ini adalah bukan berdasarkan latar belakang akademis ataupun pengalaman profesional di bidang HR, tapi lebih ke pengalaman ya diri sendiri lah begitu ya. Tapi semoga ada manfaatnya begitu teman juga. Gitu. Oke, nah yang bakal saya omongin ya selama kurang lebih 20 menit ke depan ada 3 hal. Pertama adalah kenapa sih bisa melakukan rekrutmen yang efektif itu penting bagi kita pegiat UKM gitu. Why it is important gitu. Kemudian yang kedua adalah apa sih prinsip-prinsip yang saya terapkan saat saya melakukan rekrutmen. Nah, dan yang ketiga adalah gambaran umum gitu kan ya, gambaran sederhana mengenai metode rekrutmen yang saya terapkan gitu. How to recruit gitu. So, kita mulai dari yang pertama dulu nih, teman-teman ya. Why kenapa mampu melakukan rekrutmen yang efektif itu adalah menjadi hal yang penting bagi teman-teman. Nah, teman-teman sekalian ya berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Gini, saya sering bilang gini ke teman-teman pegiat UKM, kita nih UKM ini udahlah gitu. Kita nih mesti terima fakta gitu bahwa mayoritas orang yang mendaftar ke UKM itu bukanlah orang terbaik di bidang itu, gitu. Ya. Saya banyak teman bilang, tapi kan kita bisa gini-gini. Loh, kita terima dulu fakta aja gitu bahwa yang daftar ke UKM itu ya normalnya ya bukan orang yang terbaik di bidang itu. Kenapa? Kalau dia memang orang terbaik di bidang itu, biasanya melamarnya bukan ke UKM gitu. Melamarnya ya tentu ke perusahaan yang lebih mapan ya atau bahkan mungkin dia memulai bisnisnya sendiri gitu ya, bikin startup gitu ya. Kalau dia memang orang terbaik di bidang itu. Nah, tapi bukan berarti kita mesti menerima hal tersebut sebagai situasi yang as is atau ya emang kondisinya gitu. Kita bukan berarti kita mesti menyerah dengan hal itu gitu. Kita bisa berupaya ya untuk tetap menemukan mereka-mereka yang terbaik dari yang bukan terbaik itu gitu. Nah, jadi rekrutmen bagi UKM ini sangat penting gitu ya karena itu tadi gitu. Meskipun mungkin yang daftar ke kita, yang pengen kerja di kita bukan orang yang betul-betul terbaik di bidang itu ya, tapi kita bisa tetap mencari mana sih yang paling cocok, yang paling kita butuhkan untuk bekerja sama dengan kita. Itu adalah hal pertama mengapa itu penting gitu. Yang kedua adalah saya sampaikan juga ke teman-teman gitu kan ya. Kita UKM ini udahlah kita mesti terima dulu aja lah fakta gitu bahwa sumber daya UKM itu tidak semelimpah atau tidak sebanyak corporate kan gitu ya. Kalau corporate mah enak gitu ya. Salah salah rekrut 1 atau 2 orang ya nggak terlalu masalah bagi mereka gitu. Mereka masih punya cadangan sumber daya yang cukup banyak gitu. Tapi kalau UKM kan sumber dayanya nggak sebanyak korporat ya. Jadi kalau salah rekrut ya ngerekrut orang yang nggak tepat itu sayang aja sumber dayanya gitu. Udah terlanjur keluar ya, udah terlanjur dipakai tapi tidak efektif gitu. Dan ngomongin sumber daya ini bukan hanya uang ya teman-teman ya. Waktu yang kita pakai buat ngerekrut, energi yang kita pakai untuk melaksanakan semua rangkaian rekrutmen. Nah, itu kalau tidak kita gunakan secara hati-hati ya, istilahnya tuh damage cost-nya tuh lebih gede kalau bagi UKM gitu. Makanya rekrutmen efektif sangat penting karena berkaitan dengan perlunya kita UKM berhati-hati dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, ini adalah 2 hal yang saya rasa menjadi alasan yang cukup kuat nih. Kenapa penting bagi UKM untuk memahami atau untuk bisa menerapkan rekrutmen yang efektif. Nah, so kalau kita udah tahu, kita udah sadar nih iya ya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga tadi dari sebagian yang sudah curhat lewat kolom chat gitu ya. Nah, di situ kan ketemu tuh kendala-kendalanya. Mungkin dari situ kerasa juga iya ya ternyata nemuin orang yang tepat bagi bisnis kita tuh adalah hal yang sangat penting ya gitu. Nah, itu kan mungkin bisa merasakan bisa apa ya vibes kita sama gitu ya ya pengalaman kita mungkin pengalamannya mungkin nggak sepenuhnya sama tapi kayaknya
punya apa ya, aura keprihatinan yang sama lah gitu. Ya, oke. Nah, itu adalah talking points yang pertama, teman-teman. Kenapa rekrutmen efektif itu penting. Yang kedua adalah principle of recruitment. Kak Fahmi, ngapain sih ngomongin prinsip rekrutmen? Udahlah langsung aja ke caranya. Saya mah pengen tahu tuh metodenya, caranya gitu. Kan judulnya metode ampuh. Nah, masalahnya teman-teman gini, saya nggak pengen langsung lompat ke metode, tapi saya pengen kita pahami dulu prinsipnya ya. Kenapa? Karena teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya, kita yang paham betul mengenai prinsip akan sesuatu, ya, nanti akan lebih mudah, dia akan bisa menemukan metodenya sendiri, gitu. Tapi kalau orang cuma nyoba berbagai metode, tapi nggak paham prinsipnya, nanti dia bakal menemui masalah. Nah, jadi metode yang nanti saya sampaikan mungkin nggak terlalu cocok dengan teman-teman, ya. Mungkin teman-teman punya metode yang lebih baik, and it's okay, gitu. Tapi kalau prinsip, inilah yang perlu untuk kita temukan duluan. Gitu. Nah, ini adalah beberapa prinsip yang saya terapkan saat saya melakukan rekrutmen. Ya. Teman-teman mungkin punya prinsip yang beda, nggak masalah. Ya. Atau mungkin nanti ada prinsip yang cocok dengan yang prinsip yang saya sampaikan yang cocok dengan teman-teman, silahkan boleh coba diterapkan juga. Prinsip yang pertama adalah, bagi saya yang penting itu adalah siapa dulu, baru apa. Gitu. Jadi menemukan orang yang tepat bagi bisnis itu jauh lebih penting dibandingkan menentukan apa yang mau dilakukan bagi bisnis. Kalau bagi saya seperti itu, gitu. Ya. Karena kalau siapanya tepat, ya, nanti mau diminta melakukan apapun, gitu, insya Allah bisa, gitu. Ya, kalaupun saat itu belum bisa, tapi dia akan bersedia belajar untuk itu, gitu. Jadi yang penting adalah siapanya dulu, gitu. Ya, kalau siapanya udah oke, ya, nanti apanya bisa ditentukan kemudian. Gitu. Itu prinsip yang pertama yang saya terapkan. Gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kalau dalam perilaku rekrutmen saya, gitu ya, itu lebih betul-betul ke people focused, gitu. Betul-betul menggali ya bagaimana niatannya, bagaimana kompetensinya, bagaimana chemistry-nya dengan kita. Gitu. Jadi yang penting adalah siapa dulu. Gitu. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah hire slow, fire fast. Gitu. Hire slow itu maksudnya apa? Jadi saya pernah punya pengalaman dulu ya, saya pernah mengabaikan prinsip ini teman-teman ya. Jadi karena memang aduh lagi kayaknya butuh cepat banget gitu ya. Udahlah, siapa yang kira-kira cocok ditarik aja gitu langsung, nggak pakai proses seleksi, nggak pakai apapun ya. Dan ternyata akhirnya gimana? Akhirnya ya dia cepat masuk, cepat juga keluarnya gitu. Dan keluarnya dengan tidak baik-baik gitu. Nah, akhirnya ya saya dari pengalaman itu kemudian ya udah deh kalau gitu saya memang harus kembali pada prinsip saya adalah hire itu slow gitu. Jadi lebih baik meng-hire itu perlahan-lahan ya. Tahapannya dibuat sedemikian rupa meskipun butuh waktu cukup lama tapi nggak apa-apa. Mendingan mendingan prosesnya lama kemudian dia bertahan kemudian dia ada di organisasi kita juga lama dibandingin hire-nya cepat tapi keluarnya cepat juga gitu. Nah, itu hire slow. Terus fire fast gimana maksudnya? Apakah Kang Fahmi ini suka mecat-mecat orang dengan gampang? Bukan seperti itu, ya. Maksudnya gini ya. Jadi kalau ada orang yang memang sudah tidak cocok dengan apa visi kerja, budaya kerja yang kita miliki, kita tetapkan di dalam organisasi, orang-orang yang memang tidak perform dan kemudian kontraknya misalnya sudah habis, ya orang-orang yang memang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang masuk dalam kategori tidak bisa ditoleransi di organisasi kita, udah lepaskan saja. Termasuk orang-orang yang pengen resign misalnya ya, udah nggak usah ditahan-tahan gitu ya, lepasin aja nggak apa-apa gitu. Nah ini adalah prinsip kedua yang saya terapkan, hire slow, fire fast. Prinsip yang ketiga yang saya terapkan adalah, nah ini urutan nih berarti ya, niatnya dulu, kompetensi, yang kemudian yang berikutnya barulah chemistry. Nah jadi niat, kompetensi, chemistry.
Nah, itulah 3 hal yang saya seleksi, yang saya nilai pada saat saya melakukan rekrutmen. Urutan seperti itu ya, niat, kompetensi, chemistry. Oke, inilah 3 prinsip yang saya terapkan saat saya melakukan rekrutmen ya. Kalau teman-teman ada yang merasa bahwa, oh iya nih kayaknya ada prinsip yang cocok, silahkan boleh coba untuk diterapkan juga di teman-teman. Kalau misalnya ada yang merasa, saya mah nggak terlalu cocok dengan prinsip ini, ya nggak apa-apa juga begitu ya. Oke, nah berdasarkan 3 prinsip itulah, kemudian baru saya mau cerita mengenai bagaimana metode rekrutmennya, gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, tadi ada yang sudah sempat bertanya juga, silakan ya langsung tanyakan aja via kolom chat, nanti saya akan jawab, begitu. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, how to recruit. Nah, bagaimana metode rekrutmen yang saya terapkan, ya. Oke, jadi tadi saya bilang bahwa niat, kompetensi, chemistry, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bagi jadi 3 tahapan ya, maka ini tahapan pertama tuh yang garisnya oranye, tahapan kedua yang garisnya kuning, tahapan ketiga yang garisnya putih gitu. Nah, tahapan rekrutmen yang saya terapkan adalah di bagian penilaian niat dan kompetensi ya. Saya menerapkan pendaftaran melalui online form, kemudian saya melakukan seleksi kriteria umum, kemudian saya memberikan mini challenge. Itu di tahapan niat plus sedikit kompetensi. Gitu. Kemudian di bagian kompetensi plus sedikit chemistry, nah saya kasihnya ini, saya kasih tes ya. Tesnya ada cukup banyak, namun yang pasti saya terapkan itu ada 2, tes DSC dan tes board game. Kemudian ada pemberian draft kontrak, ya. Kemudian ada tes studi kasus. Nah, kemudian di bagian terakhir adalah interview dan offering. Barulah kemudian kesepakatan kerja. Nah, ini adalah alur dari proses rekrutmen yang saya terapkan, teman-teman. Ya, pendaftaran via online form, kemudian saya seleksi kriteria umumnya, kemudian saya kasih mini challenge, kemudian saya berikan tes, saya sodorkan draft kontrak, saya berikan studi kasus, kemudian saya lanjutkan ke interview, saya berikan penawaran atau offering, kalau cocok barulah kesepakatan kerja. Gitu. Kalau deal barulah kesepakatan kerja. Nah, inilah alurnya secara umum. Sekarang saya mau ngasih gambaran satu persatu ya, tahapan per tahapannya. Online form, teman-teman sekalian. Nah, kenapa sih pakai online form? Biasanya kan kalau lebih banyak orang tuh kalau buka lamaran kerja kirim CV kan gitu ya, langsung ya, gitu. Nah, saya pakai online form, alasan pertamanya adalah pertama karena saya males nyortir CV. Nah, jadi saya males nyortir CV. Kan kalau CV masuk kalau prosesnya adalah CV masuk ke inbox email kita, di attach ya, di inbox email kita itu kan saya harus buka satu persatu emailnya, kemudian saya download ya. Ya, saya tahu ada beberapa sistem yang memang bisa memudahkan untuk mendownload, tapi saya tidak punya itu gitu ya. Jadi kalau saya mesti ngebuka inbox satu persatu, ngedownload CV satu persatu, kemudian baca CV satu persatu, capek saya gitu. Apalagi kalau misalnya pelamarnya nih kayak Bang Hen tadi ya. Bang Hen cerita ada berapa tadi tuh? 355 pelamar. Bayangin, aduh saya mesti ngedownload CV 355 kali, kan capek ya. Akhirnya karena saya malas melakukan itu, saya minta peserta untuk menuliskan atau mengisi form. Gitu. Formnya form online. Nah, bisa pakai Google Form, bisa pakai Typeform gitu. Nah, apa sih yang ditanyakan ya di form tersebut? Nah, ini saya share ya teman-teman ya. Oke, kita coba ini ya. Nih. Nah, saya tunjukkan. Ini dia formnya. Mbak Nina muncul nggak Mbak Nina formnya? Muncul, Kang. Muncul ya. Oke, nah ini contoh formnya teman-teman. Ya, ini saya kasih lihat reviewnya aja sekilas ya teman-teman ya. Nah, ini ceritanya waktu itu form yang saya pakai waktu mau nyari tim finance ya. Nah, ini form di Typeform, yuk kita cari tahu, so masukin nama Fahmi. Kemudian nanti di sini udah langsung nih ada gambaran mengenai tugas tanggung jawabnya apa gitu kan ya. Kemudian indikator performanya apa gitu, dijelasin di sini. Juga kemudian
Lanjutin misalnya dengan sikap, kemudian pengetahuan dan juga kemampuan dasar yang dialami, yang dibutuhkan, ya itu apa ada di sini, gitu. Kemudian barulah mulai masuk ke isian-isian, gitu. Nah, isian-isian. Di sini penilai self assessment, gitu. Nilai aja diri sendiri, gitu kan, ya. Nah, jadi yang pertama adalah self assessment. Nah, kemudian saya minta mereka nulis berapa pajak, PPN sama PPH, gitu ya. Kang, ini ada pertanyaan, gimana langsung dijawab kah? Dari Kak Pertanyaannya apa, Mbak Nina? Form dari aplikasi navigator ini ada di Play Store nggak? Saya membuatnya menggunakan typeform.com. Silakan boleh buka aja typeform.com ya. Bisa bikin sendiri di situ. Dia nanya siapa yang ngerokok ya. Nah, termasuk teman-teman ini penting nih ya. Saya mungkin kalau gini, banyak di antara teman-teman yang baru mendisclose gaji itu pada saat offering. Kalau saya dari awal, nah, saya udah kasih tahu bersedia nggak dapetin gaji sekian di rentang sekian sampai dengan sekian gitu, ya. Bisa bersedia kan? Jawabannya bisa bersedia, bisa mau lebih dari itu, gitu. Apakah kalau mau lebih dari itu otomatis di filter nantinya? Enggak juga, terserah kita gitu. Pokoknya range gajinya udah saya kasih tahu di situ. Gitu. Nah, kemudian barulah ngomongin mengenai pengalaman di tempat kerja sebelumnya, ya. Bla 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 gitu ya. Tanggung jawab di tempat sebelumnya apa. Jadi pada dasarnya sebetulnya yang saya sedang minta dia untuk menuliskan kembali CV-nya ya di form gitu. Jadi CV-nya selain tetap dilampirkan ya, tapi juga dicantumkan di form gitu. Ya. Nah, jadi basically saya minta dia untuk menuliskan kembali CV-nya di form dan juga menceritakan tentang dirinya di form. Gitu. Ya. Nah, jadi itu adalah kenapa saya menggunakan typeform ya, karena saya malas untuk baca CV. Nah, alasan lainnya tentu saja adalah karena ini saya sudahi dulu ya ininya ya. Alasan lainnya adalah karena output dari online form itu adalah file Excel, teman-teman. Ya. Ini sih itu. Nah, kenapa file X? Kenapa mudah bagi saya kalau outputnya adalah Excel? Karena kalau tadi outputnya adalah Excel, ini bisa saya filter dengan mudah gitu. Buat apa difilter dengan? Emang kenapa penting? Kenapa perlu difilter dengan mudah? Karena ini kaitannya dengan tahapan yang kedua nih, teman-teman ya. Jadi tahapan yang kedua kan tadi adalah seleksi kriteria umum. Ya. Nah, dengan kalau outputnya adalah form Excel, saya bisa melakukan seleksi kriteria umum dengan mudah. Kriteria umum itu apa sih? Ya misalnya untuk pekerjaan finance dan admin itu saya pengen pendidikannya minimal D3 misalnya. Nah, maka saya kan bisa dengan mudah tinggal buka aja nanti hasil ininya, hasil seleksinya. Ya, kemudian saya menuju ke misalnya ya, nah di sini nih misalnya, ya, nah, tinggal dipilih gitu, yang sesuai dengan kriteria kita atau kita mau kriterianya usia gitu ya, tinggal difilter juga berdasarkan usia gitu kan, atau gender atau apapun. Nah jadi melakukan seleksi kriteria umum akan lebih mudah kalau output dari pelamar itu adalah file Excel gitu. Nah, itu tahapan yang kedua, teman-teman, ya, yaitu seleksi kriteria umum. Nah, tahapan yang ketiga apa? Tahapan yang ketiga adalah ya, saya kasih mini challenge, teman-teman. Mini challenge ini apa sih? Apakah penugasan yang kayak gimana sih challenge-nya gitu ya? Challenge-nya sebenarnya challenge simpel-simpel aja, teman-teman ya. Karena sekali lagi di sini tujuannya pada dasarnya bukan untuk betul-betul mengetahui kompetensinya, tapi untuk mengetahui tadi yang pertama apa? Niat gitu. Dia niat nggak nih daftar kerja gitu ya. Kan ngisi online form udah. Ngisi online form tuh ngisi online form itu enggak cepet loh teman-teman ya. Saya udah ngukur setidaknya butuh setengah jam ngisi online form itu. Kalau dia sudah bersedia ngisi online form, berarti kan dia niat ya buat daftar. Kemudian kalau dia sudah lolos seleksi kriteria umum, saya kasih mini challenge. Nah, hasil mini challenge-nya kayak gimana? Contohnya kayak gini, misalnya ini mini challenge buat yang finance tadi ya.
Nah, saya kasih soal sederhana gini doang, gitu. Nah, dan tidak terlalu penting sebenarnya jawabannya benar atau salah, karena yang diuji sebetulnya bukan kompetensinya, tapi niatnya, gitu. Kalau dia ngumpulin lagi, berarti kan dia niat kerja, gitu. Yang nggak ngumpulin udah otomatis kesisih, gitu. Nah, jadi ini adalah mini challenge. Kalau sudah, nah barulah kita masuk ke tahapan yang sifatnya menguji kompetensi. Nah, disinilah mulai berbagai macam tes ya dilakukan ya teman-teman. Mungkin teman-teman banyak juga yang nerapin, oh saya nerapinnya tes IQ, saya nerapinnya tes apalah, tes koran, oh segala macam ya gitu ya. Nah kalau saya menguji, yang diuji itu ujiannya cuma 2 aja tesnya, yaitu DISC. DISC itu adalah untuk mengetahui kecenderungan gaya kerja gitu ya. Jadi bukan karakter loh ya teman-teman ya. Kalau saya nyebutnya kecenderungan gaya kerja gitu. Kemudian yang kedua adalah board game. Nah, oke, kita mulai ke DSC dulu. DSC itu kayak gimana? Nah, ini contoh form DSC ya. Ini sudah saya cek juga ke kawan saya yang asesor. Memang hasilnya cukup akurat ya. Jadi cukup reliable lah buat diterapkan. Ini basisnya Excel ya. Nah, dan ini outputnya. Nah, outputnya nanti kayak gini. Yang penting dari DSC itu adalah kalau bagi saya ini nih nanti nih. Yang grafik yang sebelah kiri. Karena itu nanti bisa diinterpretasi atau bisa diterjemahkan. Nah, kalau saya ya untuk menerjemahkannya minta bantuan ke asesor. Jadi bukan saya yang nerjemahin karena saya tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi yang dibutuhkan buat menginterpretasi ini. Tapi kalau teman saya yang asesor punya gitu. Nah, ini adalah untuk mengetahui kecenderungan gaya kerja. Kemudian tes berikutnya, Kang Fahmi tes apa? Tes board game. Board game itu bukannya mainan. Iya, betul, teman-teman. Ya. Saya kalau ngetes karyawan, saya ajak main board game. Saya lebih suka tes board game daripada tes IQ. Kan tes IQ tujuannya katanya buat mengetahui ini ya, kecerdasan ya, kalau lebih gitu ya. Nah, tes IQ yang memang reliable, yang hasilnya itu memang tepat, itu lumayan mahal gitu. Ada beberapa yang online, tapi saya agak ragu dengan hasilnya. Saya nggak yakin gitu. Nah, kalau saya pengen tahu dia cukup bagaimana level, bagaimana kecerdasan dia, kemampuan dia dalam menerjemahkan instruksi, kemudian melakukan memecahkan masalah ya, dan juga melakukan keputusan. Nah, saya pakai tes board game gitu. Jadi ini permainan papan ya gitu ya, di mana di situ sambil mereka main ya, saya kemudian mengobserv mereka, gitu. Melakukan pengamatan terhadap perilaku mereka saat bermain. Nah, ini adalah tes yang menurut saya jauh lebih efektif gitu dibandingkan tes IQ online misalnya gitu. Nah, ini tes board game. Jadi kalau teman-teman lihat ya, nah ini mereka lagi bukan main itu nanti bukan cuma sekedar main ya, tapi saya minta mereka untuk silakan lakukan perencanaan. Ini objektifnya adalah ini ya. Bikin perencanaan dulu. Kalian nanti langkah-langkahnya mau kayak gimana, strateginya mau kayak gimana gitu. Nah, kemudian setelah selesai main pun dibahas gitu. Kenapa tadi melakukan keputusan ini, apa pertimbangannya gitu. Nah, ini adalah jenis tes yang saya terapkan gitu. Nah, kalau sudah menyelesaikan tes, kemudian ya saya langsung kirimkan draft kontrak. Nah, mungkin banyak teman-teman yang heran juga draft kontrak kenapa dikiriminnya di tengah-tengah, bukannya biasanya draft kontrak itu di akhir. Nah, yang saya kirimkan adalah draft untuk mereka pelajari langsung di situ gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada hal yang ingin didiskusikan, ada hal yang mereka rasa kurang jelas gitu ya, itu sudah bisa mereka sampaikan sejak awal gitu. Ya, termasuk kalau misalnya mereka tidak setuju, saya nggak suka nih dengan draft kontraknya, memutuskan buat nggak melanjutkan, nggak apa-apa gitu. Mendingan ketahuan di awal gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi draft kontrak itu udah saya ajukan di tahapan tengah-tengah. Kemudian bagi yang lulus dari tes DISC dan board game, kemudian lulus atau secara umum menyetujui isi dari draft kontrak, saya lanjutkan ke tes studi kasus. Nah, kalau studi kasus, saya berikan mereka situasi real yang dialami oleh perusahaan saat itu, yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang nanti akan mereka selesaikan. Gitu.
Saya minta mereka untuk menyelesaikannya, bahkan saya minta mereka untuk presentasi, gitu. Jadi kalau mereka nanti menghadapi situasi kayak gitu, apa yang akan mereka lakukan? Saya minta mereka untuk present. Gitu. Nah, itu tes, studi kasus, dan presentasi. Kalau itu sudah dilalui, kemudian barulah masuk ke interview. Interview ini, teman-teman sekalian, ya, metode yang saya terapkan, teknik yang diterapkan adalah disebutnya BEI, Behavioral Event Interview. Ya. Intinya apa? BEI ini adalah interview yang dimana si pelamar itu nanti akan ditanyakan mengenai pengalaman-pengalaman real yang pernah terjadi, yang pernah dia alami sebelumnya. Gitu. Contohnya misalnya pengalaman-pengalaman dia di pekerjaan sebelumnya. Gitu. Nah, awalnya dari pokoknya eventnya tuh dari situ. Gitu. Nah, kemudian kita akan menggali ya saat pekerjaan tersebut dia lakukan, situasi apa yang pernah terjadi, bagaimana cara dia meresponsnya waktu itu gitu. Nah, kenapa BI ini saya pikir efektif? Karena ya orang itu sulit untuk bohong kalau ditanya mengenai pengalaman real yang dia alami. Gitu. Kalau orang ditanya mengenai sesuatu yang sifatnya di masa yang akan datang, ya, kalau kamu nanti ada dalam situasi kayak gini, yang akan kamu lakukan apa? Itu kan nanti akan gitu ya. Orang tuh ya dia nggak mesti bohong sih, tapi jawabannya kan akan imajinatif, mengawang-awang gitu. Tapi lain halnya kalau dia ngomongin sesuatu yang memang sudah pernah dia alami sebelumnya. Kalau dia bohong mengenai hal itu akan ketahuan, akan kelihatan dari cara dia menjawab. Nah, itulah kenapa saya rasa ya BI ini sangat penting untuk diterapkan atau bisa menjadi metode teknik yang efektif diterapkan pada saat melakukan interview. Nah, kemudian saat interview juga saya tidak melakukannya sendiri. Saya memilih untuk menggunakan jasa asesor. Kang Fahmi bayar dong. Ya iya, bayar gitu. Tapi bagi saya mendingan ngeluarin uang untuk asesor tapi kemudian bisa dapetin hasil asesmen yang tepat gitu. Dibandingin saya sok-sokan ngelakuin asesmen sendiri ya, hasilnya enggak tepat, akhirnya karyawan yang masuk enggak oke, ya sama aja saya buang-buang uang di situ kan, gitu. Daripada saya capek hati di situ, mendingan saya bayar aja di depan gitu. Yang direkrut orang yang menurut asesor lebih tepat berdasarkan interview BI-nya. Gitu. Dan dalam interview ini juga dihadiri bukan hanya oleh asesor tapi juga oleh usernya. Jadi misalnya yang saya cari adalah finance staff gitu kan. Maka finance manajernya ikut juga hadir di dalam interview tersebut. Gitu. Tujuannya buat apa ya tadi kan? Ini kan udah ngomongin tentang chemistry, teman-teman. Gitu. Ada chemistry nggak nih gitu? Ada chemistry awal nggak nih antara si manajer dengan si calon karyawannya? Gitu. Itu sudah didapatkan di situ. Nah, teman-teman sekalian, kalau interviewnya sudah dilakukan ya, kemudian nanti biasanya saya mendapatkan lembaran ini ya, lembaran rekomendasi dari asesor gitu ya. Si A apa hal yang sudah hal yang sudah efektif dari dia, apa hal yang masih perlu ditingkatkan itu ada di situ. Kemudian direkomendasikan atau tidak untuk pekerjaan itu ada juga di situ. Nah, kemudian ini ya secara bertahap satu persatu saya kasih offering. Jadi enggak semuanya saya kasih offering langsung gitu kan ya. Atau enggak semuanya saya langsung kasih tahu misalnya kamu saya tawari kamu enggak kayak gitu. Tapi saya kasih offering satu persatu sesuai dengan urutan prioritas gitu. Penawaran segini gitu kan. Saya kasih deadline ya. Saya minta dijawab dalam waktu 3 hari misalnya gitu ya. Nah, itu tektokan di situ. Kalau misalnya dengan orang calon karyawan prioritas pertama itu enggak deal, maka saya pindah ke yang kedua dan seterusnya gitu. Kalau dengan yang satu sudah deal dan memang saya butuh cuma satu ya sudah ya. Yang satu deal saya dealkan ya, saya tanda tangani kesepakatan kerja ya. Sisanya yang bawahnya saya kabari bahwa mereka perusahaan memutuskan belum bekerja sama dengan mereka untuk kesempatan kali ini gitu. Nah, itulah metode rekrutmen yang pernah saya terapkan. Kak Fahmi, panjang ya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mungkin gitu ya. Kurang lebih 1,5 bulan, teman-teman. 1,5 bulan. Dari awal opening online form sampai dengan ke kesepakatan kerja.
lama ya 1,5 bulan. Lah, justru itu teman-teman. Kalau saya prefer mendingan rekrutmennya lama, kemudian orangnya bertahan lama dibandingkan rekrutmen dicepet-cepetin, orangnya juga nanti cepat keluarnya begitu. Oke, teman-teman, itulah ya gambaran mengenai metode ampuh yang pernah saya terapkan dalam melakukan rekrutmen. Ya. Tentu teman-teman sekalian ada banyak hal yang akan teman-teman tanyakan, tapi saya kembalikan dulu kepada Mbak Nina. Silakan Mbak Nina. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Fahmi. Kita beri aplaus dulu nih buat Kang Fahmi ya. Mungkin yang nggak on cam, aplausnya boleh aplaus ini aja ya, virtual ya. Virtual reaction nih, atas tadi penjelasannya Kang Fahmi. Jadi yang paling jelek banget tadi buat saya adalah hire slow, fire fast ya. Jangan buru-buru nih kalau mau rekrut gitu kan. Panjang prosesnya, nggak apa-apa. Oke, nah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk karena kita nanti akan belajar dulu nih dari narasumber kedua kita yaitu Mamang Martian. Saya simpan dulu pertanyaannya ya, kakak-kakak, Mas dan Mbak, Akang Teteh. Saya simpan dulu pertanyaannya. Jadi yang tadi saya bertanya ada 3 orang nih pertanyaan. Saya simpan dulu nanti akan kita jawab di sesi akhir gitu ya. Nah, mungkin setelah tadi sudah mendengarkan dari Kang Fahmi, gimana sih metode ampuhnya nih untuk merekrut karyawan gitu kan untuk UKM. Sekarang mungkin penasaran, pengen dengar dari siapa? Pengen dengar dari orangnya yang sudah merekrut puluhan sampai ratusan karyawan. Karyawannya ratusan loh ini, nggak main-main. Jadi benar-benar pengalamannya ini kita perlu dengar baik-baik. Nah, dari siapa nih? Salah sumber kedua kita adalah Mamang Abdul Aziz Martian ya, disapa Kang Martian. Beliau adalah founder Pelangi Akikah Vanilla Group dan juga Sambelit dan juga member TDA Bogor Raya. Untuk menyingkat waktu, langsung kita beri pos kepada Kang Martian. Silahkan, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu, Teh. Aja sih, Kang Fahmi. Dari saya lebih enak tanya jawab ya. Insya Allah saya akan mencoba sharing kegagalan saya, kenapa begini, kenapa begitu, di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih banyak Kang Martian ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah mendengarkan 2 narasumber kita ya, Kang Fahmi dan juga Kang Martian. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan yang tadi sudah disebutkan dulu. Nanti kalau ada waktu tersisa boleh ditambahkan pertanyaan lain ya, Mas dan Mbak ya. Mohon bersabar nih, yang pengen nanya kayaknya banyak soalnya ya. Oke, yang pertama ini yang jawab boleh Kang Martian, boleh Kang Fahmi ya. Berapakah tingkat salary untuk Depok dan sekitarnya itu untuk berapa jam kerja per hari? Nah, gimana nih Kang? Sebentar Mbak, saya lagi error nih kemarin. Ya. Kang Fahmi dulu ya Mbak, saya kan kedua gitu. Silakan Kang Oke, Fahmi. baik. Oke, teman-teman, yang perlu dicermati adalah gini. Kalau dulu kita sering mendengar istilah UMR ya, upah minimum regional ya. Nah, sekarang itu yang kita jadikan acuan sudah bukan lagi regional, tapi langsung UMK, upah minimum kota atau kabupaten. Nah, jadi UMR itu kan tingkatnya dia UMR itu UMP provinsi gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada UMK. UMK itu pasti di atas UMP. Jadi teman-teman silakan cek saja ya, di googling aja ya, berapa UMK Kota Depok di tahun tersebut. Nah, itu dijadikan sebagai acuan, teman-teman. Jadi, kalau saya googling sekarang, UMK Depok 2021. Coba udah keluar belum? 2021. Oke, UMK 2021 Kota Depok 4.339.514. Itu jawabannya. Oke, berarti itu adalah tingkat salary UMK ya, Kang ya? Ya. Tapi kalau memang ternyata mau, misalnya nih, kita ternyata menawarkan salary-nya di bawah itu, boleh nggak sih, Kang? Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah kita menggaji di bawah itu? Hal tersebut diizinkan melalui undang-undang. Jadi ada pasal dalam undang-undang khusus bagi UMKM ya, diperbolehkan untuk memberikan gaji di bawah UMK asalkan disepakati dengan antara pemberi kerja dengan karyawannya gitu. Nah, oleh karenanya bagi teman-teman saya sarankan juga untuk mempelajari kontrak. Namanya kontraknya bisa jadi PKWT ya,
perjanjian kerja waktu tertentu, ya istilahnya karyawan kontrak atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap. Nah, itu dibikinkan kontraknya begitu. Jadi itu diizinkan oleh melalui undang-undang dengan batasan-batasan tertentu. Seperti itu. Oke, sip. Nah, dari Kang Martian mungkin sudah terwakili ya jawabannya ya. Selanjutnya nih, menurut akang berdua lebih efisien mana UMKM itu merekrut cari sendiri karyawannya atau bayar jasa rekrutmen? Kang Martian duluan, silakan. Pengalamannya Gimana, Kang lebih banyak. Martian? Iya. Jadi ada level stage-nya sih kan. Jadi saya gampang mobil aja deh, mau stage-nya lagi level Avanza, level Alphard, level Ferrari atau level mobil yang Maybach itu yang mahal. Gimana dulu stage teman-teman ya? Kalau stage teman-teman masih early ya rekrut sendiri dengan B, dengan DSC dan IQ gitu. Menurut saya cukup kan. Jadi kalau early itu artinya pegawainya nggak banyak ya, artinya 1 sampai 4 ya. Dan usahanya simple gitu. Jadi kayak misalkan yang gerobakkan segala macam itu bisa lah. Teman-teman, menurut saya B itu powerful ya, asal teman-teman tadi pertanyaan itu prestasinya apa, sebelumnya apa, jelas gitu. Kelihatannya orang bohong atau tidak. Jadi kalau yang masih level early ya seperti itu ya nggak bisa lumayan juga costnya gitu untuk asesmen dan segala macam. Ya level early ya harus coba sendiri gitu, dipelajari, karena ketika teman-teman belajar, teman-teman tahu nggak terlalu rumit sih kalau level 2 segala macam seperti itu. Terus yang kedua, kalau udah teman-teman sudah mulai banyak dan profitnya perusahaannya oke, maksudnya perusahaannya sangat sehat ya, teman-teman bisa kolaborasi, bisa sama Mang Fahmi atau jasa-jasa asesor lainnya gitu. Misalkan udah mulai hire orangnya level SPV, manager ya, teman-teman bisa kerja sama asesor, mungkin Penina juga ada rekomendasi seperti itu sih. Jadi intinya kalau saya sih by profit, perusahaannya sehat apa enggak, uangnya ada enggak. Kalau ada dan profit ya kenapa tidak gitu. Saya waktu itu selalu begitu tuh, ketika awal dari mulai 1 sampai 30 waktu itu bertahap itu saya lihat profit perusahaan. Profit perusahaannya gimana, bagus ya ada teman konsultan yang dibayar gitu. Tapi kalau uangnya nggak ada ya teman-teman harus bisa sekreatif mungkin di situ. Oke, jadi memang tergantung levelnya ya. Kalau kita masih baru mulai, baru mau rekrut satu ya rekrut sendiri aja, kita belajar gimana caranya. Tadi Kang Fahmi dan Kang Martian juga sudah menjelaskan beberapa teknik-teknik yang digunakan selama ini. Kang Fahmi ada yang bertambahkan? Ya, kalau saya berdasarkan pengalaman saya jadi gini, dari sekian, kalau kita kembali ke tahapan yang tadi saya sampaikan ya, gitu ya. Saya sendiri sampai dengan tahapan jadi saya tuh baru keluar uang untuk bayar jasa orang lain itu hanya di tahapan interview BEI saja. Gitu. Udah di situ tok. Sisanya yang lainnya sendiri saya yang menangani. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi lebih efisien mana UMKM aku cari sendiri? Memang gini, kalau mau ngomongin efisiensi biaya rekrutmen saja, tentu saja lebih efisien kalau kita lakukan sendiri semuanya, gitu. Tapi kalau kita melihat ya, jangan hanya melihat biaya rekrutmen, tapi lihat juga terhadap biaya tenaga kerja yang kita keluarkan sepanjang tahun, sepanjang masa kerjanya, gitu. Maka ada tahapan-tahapan tertentu yang menurut saya ya jatuhnya malah lebih efisien kalau kita bayar orang lain untuk membantu kita menemukan orang yang tepat, gitu. Nah, jadi dalam konteks lebih efisiensi, kalau bagi saya jawaban saya adalah di tahapan-tahapan tertentu akan lebih efisien bagi saya justru kita bayar orang lain, karena pertimbangannya bukan hanya biaya rekrutmen nyato, tapi juga biaya yang nanti kita keluarkan ya untuk menggaji dia, membayar dia, mendevelop dia selama masa kerjanya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Lebih efisien bagi saya untuk menangani sebagian besar prosesnya sendiri, untuk kemudian di bagian interview saya bayar orang lain. Seperti itu bagi saya. Mungkin saya mau nambahin Teh. Jadi ya, ini penting sih Teh, maksudnya benar kata kami ya, sebenarnya yang mau kita itu key person nggak? Key person untuk relate sama profit atau omset Teh. Kalau memang misalkan kayak sales nih, ternyata akan berimpact-nya banyak ya, kita memang harus benar dapat sales yang bagus. Ketika dapat sales yang bagus, bisa naikin growth perusahaan ya, itu kalau bisa cari yang sebagus mungkin, seperti itu sih Teh. Jadi memang ini orang akan, dia itu nanti
orang itu masuk ke aset, kira-kira key person aset yang akan membesarkan profit atau omset. Kalau iya, berarti ya bagus, atau dia akan key person yang membuat efisiensi gitu. Jadi jika memang dia key person sih, saya sarankan kalau belum bisa punya HR ya kerja sama saja gitu, sama orang yang ada jasanya seperti perekrutan. Oke, sip. Terima kasih Kang Martin dan Kang Fahmi. Pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan yang agak mirip, jadi saya gabungkan aja ya. Kang, kalau boleh tahu info lebih detail tentang penggunaan asesor nih Kang, kalau boleh sekalian spill budget sama rekomendasi lembaganya. Baik. Oke, berarti ini saya dulu berarti tadi ya? Iya, Karena saya ngomong pakai asesor ya. Ya. Oke. Untuk asesor tadi ya saya pakai hanya untuk tahapan interview saja, begitu. Info lebih detailnya, jadi asesornya ini adalah kawan saya di Kubik ya. Ini adalah kawannya Mbak Nina juga, namanya adalah Mbak Anes ya. Kalau bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kontak pribadi Mbak Anes, silakan japri saya. Nanti saya berikan kontaknya via japri begitu ya. Kemudian terkait dengan budget, nah gini, yang ingin saya sampaikan di sini bukan budget yang saya keluarkan ya, karena itu nanti tentu saja akan sangat bervariasi, terutama tergantung kesepakatan teman-teman dengan sang asesor. Namun ya, terkait kalau ngomongan gini, saya bukan mau menyampaikan besaran yang saya keluarkan, yang saya sampaikan adalah metode saya yang lakukan untuk budgeting. Jadi gini, saya kalau menghitung biaya karyawan itu saya hitung biaya karyawan itu bukan gaji per bulan acuannya. Kan banyak di antara kita yang gini ya, gue mau ngerekrut sales nih, oke budget lu berapa? Ya 3 juta per bulan. Kan banyaknya jawabnya kayak gitu. Kalau saya jawabnya adalah biaya tenaga kerja itu dalam waktu 1 tahun. Gitu. Misalnya ya, oke lu punya budget berapa buat ngerekrut sales misalnya gitu ya. Oke, gue punya budget 100 juta buat setahun. Ya, untuk 1 orang misalnya gitu. Nah, itu bukan hanya buat biaya gaji, tapi untuk biaya gaji, biaya THR plus biaya rekrutmen. Kalau saya gitu. Nah, cara gampangnya gimana? Biasanya saya bagi 14 biasanya. Cara gampangnya tuh. Kenapa 14? Karena 12 bulan gaji, 1 bulannya THR, 1 bulannya saya anggap sebagai cost rekrutmen. Gitu. Jadi kalau saya punya budget 14, saya punya budget untuk 1 orang karyawan, misalnya sales adalah 100 juta, ya, maka kalau saya bagi 14 berarti berapa tuh? 9 enggak ya? 8 ya berarti kurang lebih ya. 8 kali 14, ya betul ya. Enggak ya? 8 kali enggak ya? Kelebihan. 7. 6 kali 18 berapa? 6 kali 14 60 24 9, nah 6 lah, 6 mendekati 7 ya. Nah, itu cost untuk berarti saya punya budget ya, gaji 7 juta per bulan maksimal. Berarti THR-nya 7 juta juga ya, kemudian cost rekrutmennya 7 juta. Nah, kalau misalnya budgetnya enggak segitu, cuma berapa? Misalnya 70 juta misalnya, ya tinggal bagi 14 lagi aja gitu. Nah, 5 juta itulah yang nanti jadi cost rekrutmen gitu. Nah, metode yang saya pakai seperti itu supaya lebih mudah, jadi gelondongan ngitungnya. Seperti itu. Saya nambahin. Terima kasih. Tambahan, silakan Kang Martin, tambahannya. Jadi kalau saya metode ngopi-ngopi nih Teh, biasanya ada teman-teman kita yang punya HR tapi agak low gitu. Jadi gitu, bisa di toyol-toyol dikit, gue bantuin dong rekrutin ini. Oh, itu bisa ya, itu tergantung skill relasi teman-teman sekalian sama si teman kita ini. Maksudnya kadang-kadang ada HR kita yang teman-teman kita yang bisa bantu gitu. Beberapa saya lihat ada kasus sih, teman saya direkrutin HR-nya sama si ini karena kedekatan relasi ya, artinya negosiasi, dan memang HR-nya slow gitu. Itu berarti bisa free ya, itu berarti kan memang rezeki ya, artinya ada skill negosiasi di situ. Yang kedua, yang paling tinggi itu ada levelnya headhunter sih. Jadi gimana biasanya dia tarifnya dari misalkan dia rekrut level SPV manager itu gajinya 5 juta per bulan, dia minta 3 kali gaji ketika berhasil ngerekrut, dan itu garansi selama 1 tahun. Kalau dia nggak perform dicariin lagi gitu. Ada yang by 10% dari gaji setahun, dan itu ya ada di dunia talent ya, di dunia headhunter ada seperti itu. Dan tadi ada saya kasih yang gratis ya, teman-teman berrelasi baik, ada kira-kira ada yang HR-nya slow segala macam bisa negosiasi, terus kami metode tadi yang asesor, atau yang paling tinggi headhunter sih, seperti itu. Yang headhunter sih bagusnya yang ada garansi sih, emang saya alhamdulillah pernah nyoba
Cuman sekarang orangnya udah kerja lagi gitu. Tadinya dia udah mau fokus di situ, ternyata kerja lagi. Jadi saya masih nyari-nyari lagi headhunter yang bagus atau perusahaan yang headhunternya yang bagus. Oke, sip. Terima kasih, Kang. Nah, yang ini pertanyaan terakhir. Kalau ditanya sholat rata-rata jujur, jawabannya sholatnya bolong. Itu bisa jadi tolak ukur apakah orang jujur atau tidak. Bisa dipakai nggak nih, Kang? Kalau pertanyaan tentang kejujurannya adalah tentang kita nanya sholat nih. Biasanya orang jujur jawabnya sholatnya bolong-bolong. Gimana, Kang Fahmi, Kang Martian? Langsung nyender ke belakang. Saya dulu ya. Kak Fahmi dulu. Saya dulu ya. Gini, menurut saya penting bagi kita untuk menentukan dulu apa yang kita ingin cari tahu sebelum mengajukan pertanyaan, gitu. Kalau kita memang mensyaratkan bahwa saya ingin karyawan saya adalah orang yang selalu sholat 5 waktu, tepat waktu, gitu. Maka pertanyaan tersebut menjadi relevan untuk diajukan, dan apa yang dijawab oleh si calon karyawan atau bagaimana cara dia menjawabnya menjadi relevan, gitu. Ya, tapi kalau misalnya ya bagi perusahaan sebetulnya itu tidak menjadi hal yang dipertimbangkan, ya maka tidak penting juga untuk ditanyakan, kan gitu. Ya. Nah, kemudian gini ya, dari pertanyaan tersebut, kalau misalnya nanya ini kan pertanyaan, kalau ditanya sholat rata-rata jujur, sholatnya bolong, itu bisa jadi tolong ukur orang jujur atau enggak, Kang? Ya kembali tujuan mengajukan pertanyaan itu apa? Apakah untuk pengen tahu dia sholatnya bolong atau enggak, atau pengen tahu dia jujur atau enggak? Gitu. Ya, jadi itu ya, gitu ya. Kembali ke apa tujuan diajukannya pertanyaan itu, gitu. Seperti itu. Terima kasih Kang Fahmi. Kayaknya Kang Martian mau nambahin nih. Ini pertanyaannya ya gimana ya jawabannya? Jadi gini teh, orang sholat yang bolong-bolong dia jujur atau tidak ya? Kemungkinan sebenarnya kalau jujur tuh sebenarnya bukan ujiannya dari situ sih. Sebenarnya ujian kalau saya sih teh, tes kejujuran adalah saat interview nih, HRD segala macam, pura-pura ke belakang taruh uang 100.000 diambil apa enggak? Itu bisa ketahuan tuh. Itu langsung hasilnya tes itu valid. Kalau diambil uangnya nggak setelah interview nggak dibalikin, ini orang nggak jujur. Maksudnya tesnya seperti itu sih yang valid kalau menurut saya, karena sholat itu nggak bisa dijadikan parameter ya. Seperti itu, parameter jujur atau tidak. Jadi tapi kalau dia memang tadi yang uang itu diambil segala macam, ada tes-tes kecil, terus saya sering ngetes sih, pinjemin uang, ada nomor serinya, catat, dia balikin masih nomor serinya nggak atau udah ganti. Terus tes yang menurut saya masih powerful di sekarang. Jadi ketika ngetes kepercayaan orang ngapain segala macam nih, saya kasih pinjam gitu, suruh nanti 2 hari lagi balikin ya, nomor serinya ganti nggak? Ketika nomor serinya ganti ya berarti dia nggak amanah. Artinya dia belanjain gitu. Misalkan saya jelasnya jangan dibelanjain segala macam gitu, itu masih powerful sih. Tapi kalau sholat menurut saya pribadi mungkin gini, bukan jujur atau tidak, tapi orangnya itu baik apa tidak. Saya sering dapat pertanyaan sih, jadi ini sangat, jadi kayak kan kalau di saya kan harus sholat ya, kalau nggak sholat SP1 ya. Jadi terus nggak puasa segala macam. Jadi pernah kan harusnya di pas screening masuk tuh dia siap akan mengikuti kajian, siap akan mengikuti sholat 5 waktu. Tapi ketika masuk dia ditegur nggak puasa, marah, kok ngurusin ini saya kan, ini privasi lah. Kamu kan sudah masuk gitu, perusahaannya ini udah ada agreementnya segala macam. Nah itu akhirnya kita cut gitu, karena dia udah clear dulu di awal dan dia udah jelas. Dan kalau saya pribadi mungkin kan ini gimana ya, sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Dan jadi artinya kalau dia sholatnya bener ya baik, mulai takbiratul ihramnya bener, wudunya bener segala macam, pasti dia baik. Tapi kalau dia ada salah sedikit aja, pasti ada yang kurangnya gitu kan. Gitu sih. Jadi sholatnya harus bener-bener gitu. Dari wudunya bener, niatnya bener, ininya bener, bacaannya bener segala macam. Ya perfect lah. Mungkin ustadz yang levelnya dewa gitu, maksudnya udah top banget gitu. Mungkin saya juga masih ada kesalahan yang memang belum bisa perfect gitu, jujur 100% seperti itu. Kalau parameternya jujur, ujinya lain gitu, kalau saya bukan sholat. Oke, sip. Terima kasih Kang Martian. Nah, ini Kang Reza Akbar udah mengangkat tangan dari tadi nih. Sepertinya ada tambahan pertanyaan, silakan. Kang Reza silakan. Reza Akbar ada 5. Yang Reza Akbar yang mana? Reza Akbar yang mana nih? Assalamualaikum. Yang mana yang asli? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ini mah bukan Reza Akbar, ini mah palsu. Yang palsu itu ini kapan dibotakin, bro? Aduh. Baru. Reza Akbar.
Enggak, ini mau nanya Kang, sesuai pengalaman Akang-Akang nih ya. Kedengeran ya? Kedengaran. Nah, oke. Untuk level manajer marketing, kualifikasinya berapa persen bobotnya, apa namanya ya? Si personnya ini lebih kita nyarinya ke leadership-nya kah yang lebih condong atau fungsional manajer marketingnya? Gimana sih? Gue juga bingung nih nanya ini. Baru mau rekrut apa udah ada sebenarnya, Bro? Udah ada, cuman mau gue cut lagi. Gue nyari lagi gitu. Pasti nggak naikin omset. Kalau secara pengalaman mungkin ya, kalau secara pengalaman oke, dia bagus gitu ya, naikin omset gitulah ya manajer marketing gitu kan. Tapi secara leading kurang gitu. Nah, menurut pengalaman Akang-Akang ini mana lebih baik? Apakah leadingnya yang bagus, nyarinya gitu ya, leadershipnya yang bagus, atau memang secara fungsional tugasnya yang dikedepankan gitu? Silakan Om Martian Turun. duluan mungkin. Oke, nih tangga belakang nih. Lagi di rumah apa di kantor? Di rumah ya? Di rumah Kang. Di tangga depan Kang Fahmi Teh Lima, jadi cuma sering ketemu di masjid biasanya nih. Sekarang jarang nih kayaknya, usahanya gede ditinggalin, sekarang udah jalan. Jarang ngeliat di situ lagi. Rajin tetap. Rajin ya. Jadi kalau dari gua Kang Irfan, jadi gua ngerti kalau manajer marketing fresh graduate ya. Cuman di ngedidiknya itu 1 tahun ya Kang. Cuman setelah dididik ternyata dia punya semuanya Kang, leadership punya, bisa menghandle bawahan, ada beberapa tim, terus dia bisa juga lintas departemen. Biasanya kan marketing sama sales ini bisa dia kolaborasi sama departemen lain, dia bisa handle, kemampuan dia untuk bisa mendapatkan goal tujuan dengan departemen juga nyampe gitu. Terus harus kuat Kang Ivan. Jadi kalau manajer ya, divisinya manajer itu harus kuat leadership dan analyticalnya harus kuat juga, skillnya gitu. Jadi dua-duanya harus ada Kang Ivan. Jadi kalau nggak dua-duanya nggak ada, dia nggak bukan level manager berarti kan, dia masih level staff mungkin. Kalau dia nggak punya leadership yang oke gitu. Jadi memang bisa dididik sih Kang. Gue fresh graduate dia dari IPB, cuman ada titik-titik kritis gitu. Jadi IPK-nya harus 3,75 minimal gitu. Karena orang marketing ini kan pinter ya. Jadi ini membaca masa depan, kalau saya sih itu standarnya pinter. Kang Evan enak nih udah dapat pengalaman ya, cuman ternyata di lapangan leadership-nya kurang ya Kang ya. Seperti itu. Kalau saran saya pilihan balik ke Kang Irfan, mau di-cut atau mau ngelatih leadership, karena leadership ini butuh proses kan. Kalau Kang Irfan udah pengen cepet-cepet scale up ya harus ganti gitu yang udah ada, atau Kang Irfan masih bersabar ngasih waktu seperti itu. Karena kan kalau sikap ini butuh waktu ya. Kalau skill nggak terlalu lama gitu, tapi kalau sikap nih dirinya harus keluar dari template-nya butuh waktu. Kalau saya sih lebih prefer kalau manajer marketing saya pilih yang komplit, atau ya tadi karena saya develop dari awal ya saya siap gitu. Karena di dunia ini saya udah apply hampir 2 tahun nggak ada yang apply gitu, nggak ada yang apply ke saya gitu, nggak dapet gitu. Oke, saya tambahkan ya, ini saya sampaikan ini cukup saya pikir akan sangat runut ya. Jadi gini, tadi jabatannya manajer marketing Kang Irfan ya. Iya. Yang pertama adalah perlu didefinisikan dulu ya, analisa jabatan dari seorang manajer marketing ya. Jadi kalau saya langkah pertama justru bukan nyari orangnya gimana, bukan, tapi didefinisikan dulu manajer marketing kayak gimana sih yang dibutuhkan oleh organisasi kita saat ini gitu. Nah, analisa jabatannya itu saya tuangkan lewat dokumen kayak gini. Nah, ini nama dokumennya Anjab ya, analisa jabatan ya. Oke, di sini ada nama jabatannya, kemudian nama pemegangnya saat ini siapa, kemudian tujuan jabatannya apa, tugas tanggung jawabnya, wewenangnya, ya, dideskripsikan dulu ini. Gitu. Kenapa? Karena kemudian dari rincian tugas dan tanggung jawab serta wewenang itu, kita akan bisa memutuskan kualifikasinya. Nah, pendidikannya, pengalaman kerjanya, pengetahuan apa yang harus dia kuasai, kemampuan. Jadi kan KSA ya, kompetensi kan KSA, knowledge, skill, attitude. Knowledge, pengetahuan apa yang perlu dikuasai, skill, kemampuan apa yang perlu dia mahir untuk lakukan, sikap seperti apa yang perlu ditampilkan, attitude. Nah, ini definisikan dulu.
gitu. Nah, kalau kita sudah punya Anjab untuk semua, ini saya ngomong ini secara holistik dulu ya, semua posisi di organisasi kita lanjutkan dengan membuat kamus kompetensi. Nah, jadi si pengetahuan, kemampuan, sikap ini kita buatkan kamus kompetensi. Nah, karena nanti dari kamus kompetensi itulah kita bisa mendefinisikan lagi, oh, kalau marketing manager butuhnya kompetensi A, B, C, D, E. Untuk kompetensi A, dia minimal ada di level 3. Kompetensi B, dia minimal di level 4, dan seterusnya. Oke. Contoh kamus kompetensinya, saya tunjukkan lagi ya, Irfan ya. Ini di share nanti ya, Kang ya? Yang ini tidak. Ini dokumen ini dokumen dokumen internal. Iya. Tinggal kode HR, Bro. Aduh. Ini kamus kompetensi nih, Kang Bro ya. Jadi di kamus kompetensi bagian utamanya adalah ini. Nih, tak tunjukin ya. Jadi kompetensi itu dibagi 3, ada kompetensi inti, ada kompetensi inti, ada kompetensi non teknis atau manajerial, ada kompetensi fungsional. Nah, sekarang kita coba masuk ke kompetensi non teknis ya, kompetensi manajerial nih ya. Nah, ini perencanaan dan pengorganisasian, ada level-levelnya. Nah, seorang marketing manager itu minimal ada di level berapa, kan gitu? Ya, saya kasih lihat lagi. Nih, saya kasih lihat lagi. Kalau yang di navigator ya. Nih, kita nyebutnya business relation ya kalau di kita ya. BRM ini berarti business relation manager. Ya. Oke, nah, perencanaan perorganisasian. Ini ya berarti ya. Business relation BRM minimal ada di level 4. Itu manajer apa ini nih? Manager. Manajer ya. Manager minimal di level 4 itu apa sih? Yuk kita lihat lagi ya. Kamusnya. Nah, ini nih. Berarti nih. Definisinya adalah yang ini. Ya. Contoh perilakunya adalah yang ini. Nah, kita kan pengen tahu perilaku kayak gini muncul enggak di dia. Inilah yang kita uji pada saat rekrutmen. Gitu. Nah, jadi tes yang dilakukan pada saat rekrutmen itu memang kita lakukan dengan niatan untuk mengetahui apakah dia sudah memiliki atau kompetensinya ada di level berapa. Sederhananya gitu. Nah, kalau kita kadang-kadang masih bingung gitu ya, ini mendingan mana sih yang perlu untuknya? Itu karena besar kemungkinan saya duga gitu ya, karena job desk-nya belum dibuat, anjabnya belum dibuat, kamus kompetensinya juga belum dibuat, dan standar minimum kompetensi dari jabatan itu belum didefinisikan. Kalau itu sudah dilakukan, maka akan lebih mudah untuk menyeleksi, akan lebih mudah saat nanti mau melakukan development. Gitu. Seperti itu jawabannya dari saya. Ini punten agak panjang ya, karena saya pengen betul-betul ke core of the core-nya gitu. Berarti yang harus dibuat kayak kamus kompetensi tadi, Kang ya? Betul, saran saya itu gitu. Jadi kamus kompetensi ini adalah HRD ya? Ya, Bro, HRD, Bro. Tapi dengan melibatkan seluruh organisasi ya. Gitu ya. Gitu. Oke. Jadi gini, teman-teman nanti akan ada tahapan di mana bisnis teman-teman sudah akan membutuhkan kamus kompetensi gitu. Kalaupun sekarang teman-teman belum sampai pada tahapan itu nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu, oh ternyata nanti tim gue udah banyak nih, gitu kan ya. Nah, gue butuh buat ngerekrut kayak gini. Gimana sih? Fondasi apa sih yang dibutuhkan untuk gue pegang? Nah, bikinlah tadi anjab dan kamus kompetensi. Itu toleransinya berapa persen, Kang Fahmi? Kalau misalkan dia dari 8 nilainya itu harus 100% perfect, dia angka-angkanya atau masih toleransi 60-80 gitu, atau gimana? Ya, kembali ke kita gitu kan. Ini ada nih kandidat gitu ya. Dia perencanaan organisasinya oke gitu. Maksudnya sudah sesuai dengan standar kompetensi minimum kita, tapi bagian decision making-nya belum misalnya. Nah, kan pertanyaan ke kita adalah gini ya. Kita bersedia enggak ngedevelopnya, ngebuild-nya gitu. Kalau UKM, ini to be honest ya, UKM ya. UKM itu kalau mau buy enggak sanggup. Ya. Kebanyakan kalau mau buy yang udah jadi banget ya gitu ya. Biasanya belum sanggup. Mau nggak mau kita tuh ya mesti mengombinasikan buy dan build, malah biasanya lebih banyak porsi build-nya gitu dibandingin buy-nya.
Seperti itu. Bisa Itu jadi pengalaman dia saya. jadinya di tempat yang dulu, pas di tempat kita dia kagak jadi apa-apa kan, kurang asem. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, Bacot. itu sering bro. Jadi kadang-kadang seseorang itu yang udah profesional banget ketika ditaruh perusahaan yang memang dia awalnya itu kan perusahaan besar ya, artinya dia hidup dengan segala sistem yang ada ya bro. Ya. Artinya dia tinggal running, tapi ketika masuk ke perusahaan kita yang masih grow, masih startup, dia nggak bisa gitu. Jadi itu perlu namanya tes untuk mengetahui dia itu punya di perusahaan sebelumnya pernah nge-build sesuatu nggak sih? Dia itu pernah bikin sistem, pernah ngebikin sistem sesuatu nggak? Itu yang perlu pertanyaan penting bro. Jadi itu bisa diketahui dari tadi assessment, interview gitu. Itu bisa diketahui dari situ mestinya. Itu sih. Jadi seperti itu. Kang Martin. Oke, sip. Terima kasih Kang pertanyaannya. Jadi nama aslinya siapa nih? Saya manggilnya bingung. Kang Irfan Amora. Kang Irfan, oke. Terima kasih Kang Irfan pertanyaannya. Kayaknya langsung banyak yang dapat PR nih dari Kang Fahmi setelah Kang Irfan bertanya ya. Oke, ada satu pertanyaan terakhir nih kan? Ya. Itu pertanyaan terakhir. Untuk di Bogor sebar lowongan itu bisa di mana ya Kang? Mungkin yang recommended kali ya, sebar lowongan di mana nih Kang? Kalau saya dulu ya, saya nyebarnya biasanya via grup WhatsApp, sama kalau pakai IG ada IG apa Loker Bogor, pokoknya IG Loker inilah, lowongan kerja Bogor, info loker yang gitu-gitulah. Saya biasa pakai itu. Itu cost-nya cukup murah dan aplikan yang masuk cukup banyak. Jadi saya pakai itu biasanya, WA sama IG. IG, ya. Sip. Kalau saya Dari Kang Martian? Kalau saya sih bagi level-level dulu kan. Kalau saya level staff cukup di IG sama FB sama karirbogor.com. Kalau level staff ya. Ya betul, karirbogor.com. Ya betul, sama. Cuman karirbogor.com tuh saya ada clash. Jadi saya kan mau naruh iklan tuh, saya mau bayar 5 tahun nggak mau dia. Jadi dia nggak mau terima perusahaan saya lagi di blacklist. Nggak tahu, aneh, maksudnya dia kasih uang di muka nggak mau. Jadi saya masih jadi pertanyaan itu, jadi curhat dikit ya. Jadi blacklist gitu. Mau pasang 5 tahun, maksudnya loker tuh ada gitu, semua posisi gitu, nggak boleh deh. Jadi yang kadang-kadang ya itu seperti. Terus yang kedua, kalau level SVP dan manager up itu memang harusnya di job street ya, job street ya. Atau LinkedIn ya bisa. Jadi kalau level staff sih saran saya cukup di IG, tapi kalau level SVP up di sana sih kan. Kalau saya gitu. Terus kalau level yang di atas manager ya berarti talent hunter atau head hunter sih kayaknya, itu circle alpha class lah. Jadi orang-orang alpha itu yang SEO dan segala macam tuh adanya memang nggak baca job street juga sih. Kalau yang udah level direktur utama dan yang level tinggi lain, mungkin teman-teman nanti akan sampai ke sana. Ya. Jadi memang tergantung level-levelnya juga ya. Jadi bisa dari mulai WA group, IG sampai ada job street, LinkedIn, sampai penggunaan headhunter, apalagi yang tadi ada garansi segala ya. Garansi. Mantul banget. Perusahaan maunya nggak mau rugi, pokoknya kalau nggak ada balikin. Iya. Betul, siapa juga yang mau rugi ya. Nggak mau. Iya, makasih banyak Kang Fahmi dan Kang Martian atas sharingnya. Mbak Nina, punten ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Mas Bambang. Ini singkat, boleh nggak saya jawab nih? Oh iya, boleh. silakan. Oke, kalau melihat hasil KPI kerja per berapa lama? Kalau di saya KPI itu untuk 1 tahun. Ya, KPI itu acuan 1 tahun. Kemudian untuk surat kontrak kerja, untuk PKWT, ya, jadi untuk perjanjian kerja waktu tertentu, periode pertama maksimal sampai dengan 2 tahun. Kemudian kalau periode pertamanya sudah habis, mau perpanjang periode kedua, itu maksimal 1 tahun. Jadi 2+1. Kalau misalnya sudah 2 periode dilalui dan kemudian masih mau lanjut bekerja di perusahaan yang sama, maka secara otomatis dia diangkat menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Seperti itu. Waktu PKWT udah, makasih banyak Kang Bayu. Ini saya baru ingat ya, waktu PKWT udah berbaharui. Nanti perlu dicek ke ini ya, UU Ciptaker. Saya belum baca semuanya tuh. Pertanyaan suhu itu. Wah, langsung dijawab sendiri. 5 tahun plus 5 tahun katanya Kang. Wah, ini lu mah jadi pembicara ini. Ini pertanyaan saya ini beneran serius apa bercandaan ini? Ini bercandaan. Beneran. Oh, beneran. Ini dia siap, nanti di berikutnya jadi narasumber juga nih kayaknya nih. Mungkin Oke, ini
nambahin itu ya Kang Bayu, makasih banyak Kang Bayu. Mas Bambang, jadi nanti dicermati aja di UU Ciptaker. Saya belum baca semua ya, belum yang bagian PKWT itu di bagian Ciptaker saya belum sempat pelajari, tapi bisa dibaca di situ. Yang menilai KPI boleh saya jawab kan? Saya juga jawab. Silakan ditambahkan Kang Martian. Kalau KPI ini saya unik sih Teh. Jadi sebelum COVID KPI oke lah saya per person per tim Teh. Cuman kan pas COVID Maret ya. Itu nggak bisa tuh karena KPI nanti kan ada reward ya. Kalau ternyata perusahaannya masih impas atau minus sedikit atau ada minus yang banyak, itu rumit tuh Teh. Jadi mereka KPI-nya perform, nah teman-teman akan kendala di situ gitu. Ketika teman-teman saya sempat sih Teh negatif gitu. Laporan laba ruginya. Jadi waktu itu saya ikut agility, bisnis agility, cuman saya pilih-pilih, akhirnya saya KPI-nya untuk semua departemen dan personal tuh ada net profit perusahaan gitu. Sampai hari ini masih saya pertahankan. Jadi ketika net profit-nya dapat, misalkan saya target 20, 30, 50 dapat di target di bulan itu, berarti reward per 3 bulan dibagikan gitu. Artinya misalkan Januari, Februari, Maret target profit perusahaannya dapat, atau mungkin nanti teman-teman target omset perusahaannya dapat, baru bisa di-share. Ini kendalanya di krisis ini adalah reward kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan yang nggak growth ya. Mungkin kalau Kang Irfan kosmetik masih bisa growth, tapi untuk teman-teman perusahaan yang nggak growth kan pasti repot ya nanti ketika perusahaannya impas sedikit-sedikit ngasih bonus habis, jangan-jangan setelah dikasih bonus minus lagi. Nah itu PR-nya di situ sih Teh. Jadi KPI itu kan basicnya ke apa? Basic ke reward, basic ke kenaikan gaji tahun depan atau gimana gitu. Kalau saya di-combine nih karena saya termasuk perusahaan yang di 2020 tuh survive targetnya. Tapi 2021 saya targetnya growth, tapi tetap ternyata karena dengan tim yang sudah terlalu banyak ya, jadi saya nggak bisa ngasih reward sembarangan gitu. Karena kalau KPI achieve reward-nya dapat, artinya bisa jadi setelah reward diberikan itu cash flow-nya kurang gitu, atau jadi negatif tadinya positif seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar di situ gitu. Kecuali untuk perusahaan yang growth gitu. Ini penting nih KPI kalau basicnya goalnya ke reward ya. Seperti itu Teh. Oke, sip. Jadi banyak penyesuaian pasca pandemi gitu ya, Kang Martian ya. Kalau saya. Sip. Ya, terima kasih banyak nih sharingnya Kang Fahmi, Kang Martian. Makasih juga buat Akang Teteh, Mas dan Mbak yang sudah full mengikuti sesinya tadi dari mulai jam 8 malam sampai sekarang. Gitu ya, sudah jam 10 malam. Di sini nggak kerasa nih. Hari Minggu malam dan masih semangat belajar. Luar biasa banget, ada 30 orang di sini pesertanya. Plus dulu dong nih untuk Mas dan Mbak semua. Case-nya berat semangatnya. Kang Kevin dong yang jomblo kayaknya nih sekarang. Yang lain udah bapak. Suhu semua nih ya. Nah, saya pengen ngajak foto bersama sebetulnya, tapi saya dilema karena melihat kameranya off cam. Gimana nih ya? Akang Teteh, bisakah menyalakan kameranya untuk kita abadikan kita foto bersama sesi malam ini nih? Sudah terlewati dengan sangat baik. Oke. Mulai ada kamera-kamera yang menyala di situ. Saya bingung yang Reza Akbar yang mana. Sampai ada yang akunnya namanya bukan Reza Akbar. Oke, siap. Itu siapa itu? Aduh. Coba kita lihat ya on cam nggak nih? Nggak on cam ternyata tapi. Oke, kita tunggu. Kita tunggu nih Mas dan Mbak Akang Teteh yang masih bisa on cam, silakan kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah siap. Nih Kak Widati nggak bisa on cam lagi ngelonin anak, monggo Mbak silakan. Waduh, Ustadz Ajis mau jadi komisaris katanya. Aduh, Masya Allah. Bismillah komisaris ya. Diaminin nggak nih? Diaminin nggak? Oke, nah ini ada 2 halaman ya, Mas dan Mbak. Kita foto dulu. Silakan dari terbaiknya. Fahmi kenapa tiba-tiba menghilang? Masa menghilang? Halo. Oh, apa sinyal saya ya? Nge-freeze kan, nge-freeze. Di saya sinyal di. Ya siap Mbak Mia, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Nggak apa-apa, lanjutin nggak apa-apa, lanjutin aja. Nggak ada muka Kang Fahmi ya Teh? Nggak apa-apa, nggak masalah. Siap. Oke, kalau gitu ya. Siapkan SIM terbaiknya ya Mas dan Mbak. 1, 2, ditahan dulu. Oke, sebentar. Ada 2 halaman, jadi mohon ditahan sebentar. Ini sinyal saya soalnya agak-agak. Oke. Ya, terima kasih. Sudah. Oke, ya. Sudah bisa nih. Terima kasih Mas dan Mbak atas partisipasinya, atas antusiasmenya yang hari Minggu malam masih menyiapkan waktu
dan selama 2 jam fokus mendengarkan, bahkan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawabannya bukan cuma buat Mas dan Mbak nih, tapi juga untuk peserta yang lain juga yang dapat hikmahnya gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu di sesi UKM Talk berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya teman-teman semuanya. Makasih Ya. banyak. Atur makasih banyak. nuhun. Nuhun semuanya. Mohon Assalamualaikum. sadayana. Nuhun Bro Martian. Siap, brother. Demi NT ini. Masya Allah. Waduh. Kapan ada lowongan komisaris di PT? Mbak, mana update status dulu dong. Bismillah dulu dong. Update Menunggu statusnya lowongan juga- komisaris. Iya, belum ada update statusnya itu. Iya. Makasih Kang Fahmi, Kang Kang Martian. Fahminya lempar. Siap, Bang, ya? Udah ini Terima jadi kasih Akang Teteh. Atur nuhun. Sama-sama Mbak Widati, selamat istirahat.